A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja memulai sharing season pada kali ini. Ya, selamat datang di my channel Re-Energi. Bagi teman-teman di sini yang pengen tahu updatean tentang energi dan politik energi, renewable energi dan lingkungan. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe. Supaya nanti teman-teman di sini mendapatkan semua analisa mengenai energi terbarukan. Yaitu wind muson. Muson wind ya. Oke ya. Angin muson. Kalau di buku-buku ya, di textbook ya, biasanya disebut angin monsun atau angin muson ya. Kalau di Indonesia kita sering menyebutnya angin muson ya. Oke, pertama kita bagi, yaitu angin muson terbagi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Nah, di sini saya menjelaskan angin muson timur terlebih dahulu. Oke, angin muson timur itu terjadi pada bulan April sampai bulan Agustus ya. Kita lihat posisi mataharinya di daerah sini. Nah, sehingga daerah benua Asia itu mengalami pemanasan yang lebih lama. Kemudian terjadilah kenaikan temperatur di benua Asia. Nah, sehingga angin bergerak menuju ke benua Australia. Nah, di sini angin ini akan melewati Samudra Hindia yang banyak mengandung butiran-butiran air. Ya, kalau kita sebutnya butiran air ini adalah awan ya. Nah, sehingga secara umum, secara keseluruhan Indonesia mengalami itu musim penghujan. Ya, ini tepat sekali ya. Kita lagi musim hujan ya. Oke, selanjutnya itu angin muson barat ya. Angin muson barat itu terjadi pada bulan Oktober sampai April ya. Nah, di sini ya. Ini biasanya ini ya, kenapa aku sebut lagi ya. Nah, enggak presisi ya waktunya, sekarang kan musim hujan nih. Nah, nanti ada efeknya ya. Nanti di akhir itu karena angin tahunan ya. Angin tahunan itu biasa mengakibatkan itu perubahan iklim ya. Nanti saya sebutkan di akhir di slide terakhir saya ya. Kenapa berdasarkan textbook itu berbeda ya dengan aktualnya ya. Ini karena ada efek angin tahunan. Nah, di sini angin muson barat itu terjadi pada bulan April sampai Oktober. Itu matahari relatif menuju ke daerah sini, bawah ini ya, daerah benua Australia. Ini mengakibatkan benua Australia itu relatif lebih tinggi temperaturnya, sehingga tekanan juga ikut naik. Nah, di sini angin mengalami pergerakan dari benua Australia menuju benua Asia yang melewati Samudra Pasifik, yang sedikit membawa butiran-butiran air atau kita sebut awan. Itu mengakibatkan secara keseluruhan Indonesia mengalami musim panas, musim kemarau ya. Itu ya, akibat dari angin muson. Kemudian angin berdasarkan ketinggiannya ya, itu terbagi menjadi beberapa ketinggian menurut lokasinya ya. Ini ada secara umum, secara sinoptisnya, secara yang besar dan secara kecil. Tapi di sini ini ketinggiannya juga ya. Secara globalnya, secara musimannya, regionalnya gimana. Nah, di sini kita lebih fokus ke yang daerah yang di sini yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu untuk turbin angin ataupun untuk gedung-gedung ya. Kemudian, nah di sini bisa kita lihat ada angin yang bisa dimanfaatkan itu sekitar ketinggian 100 meter ya. Tapi sekarang ada kincir angin atau gedung-gedungnya itu lebih di atas 100 meter ya. Dan untuk kincir terbesar sekarang itu sekitar hampir 160 meter. Nah, bisa dimanfaatkan anginnya. Di sini ada yang lainnya, ada angin tornado, ada yang angin badai ya. Ini jenis-jenis berdasarkan ketinggiannya. Kemudian kita ada lagi angin topan dan juga angin badai ya, angin badai dan angin topan. Nah, di sini kita lihat saya ilustrasikan di sini. Sebenarnya angin badai dan angin topan itu
hampir sama ya, tapi angin badai itu karena perbedaan temperatur yang signifikan ataupun karena pengaruh cuaca ya. Nah di sini saya akan menjelaskan mengenai angin topan yang biasa terjadi pada daerah-daerah seperti Amerika ya, karena pertemuan kita kembali ke garis lintangnya tadi itu sekitar posisinya sekitar 60 derajat ya, yang 60 derajat itu terjadi pertemuan dari angin ya, ada yang angin dari 30 derajat sampai angin 60 derajat itu terjadi pertemuan angin, sehingga di sini terjadilah pertemuan angin dan terdapat di titik pusat ini mengakibatkan titik pusat ini mengalami angin topan. Nah di sini lihat cepat anginnya ya, sangat cepat sekali ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini kita secara geografinya ya. Nah kita perkecil lagi ruang lingkupnya itu secara lokalnya. Itu pertama yaitu angin Von. Ya ini kita sebutlah angin yang berfungsi untuk mengantarkan hujan ya. Nah sini angin yang air laut yang dipanaskan oleh matahari ini akan membentuk uap-uap air, itu angin uap-uap air ya. Ini akan dibawa oleh angin untuk menjadi awan. Ini akan nanti turun di permukaan menjadi hujan. Di sini kalau dia udah temperatur sangat kecil sekali di bawah 0 derajat Celcius akan membawa salju ya. Nah, itu akan turun lagi ke dalam permukaan bumi. Oke. Nah, kemudian yaitu ada yang namanya itu angin laut dan angin darat ya. Nah, angin darat itu terjadi pada siang hari ya. Jadi siang hari. Oh ya, coba balik ya. Angin laut terjadi pada siang hari ya. Nah, itu ini ya, ketika panas matahari menyinari permukaan bumi, maka temperatur di permukaan laut itu relatif lebih tinggi sehingga tekanan menjadi tinggi dan angin menuju ke daratan. Yaitu karena di daratan banyak sekali penghalang-penghalang seperti pohon, gedung, itu membuat daratan sedikit lebih sejuk ya. Nah, sehingga angin bergerak menuju darat, kemudian akan naik ke atas kembali lagi ke lautan. Yaitu adalah cycle dari angin laut ya. Sedangkan angin darat ya, ini kebalikannya, itu ketika pada malam hari itu permukaan air atau lautan itu sedikit lebih rendah. Nah, sehingga angin menuju ke lautan. Ini dia cycle dari pergerakan angin darat dan angin laut. Kemudian angin lembah dan angin gunung. Oke ya. Angin lembah itu terjadi biasanya pada siang hari ya. Nah, ketika angin menyinari lereng-lereng bumi, angin menuju ke atas ya, menuju ke atas. Nah, di sini biasanya anginnya berputar kayak gini, berputar terus menuju dari lembah menuju ke lereng. Kalau malam harinya itu anginnya itu dari lereng menuju ke lembah. Nah, ini biasanya dulu ya, dari pengalaman saya dimanfaatkan oleh salah satu organisasi atau himpunan mahasiswa mesin, itu memanfaatkan jenis angin ini untuk pembangkit listrik secara kecil di daerah-daerah tertinggal ya, yang belum mempunyai aliran listrik. Dan juga gate juga pernah juga memanfaatkan jenis angin ini untuk pembangkit listrik tenaga angin secara kecil ya, dari teknik jurusan S1 teknik mesin dan juga GATE IT PLN. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tentang temporal and spatial characteristics of wind. Jadi, nah di sini angin itu berdasarkan waktu dan tempatnya itu mempunyai beberapa karakteristik. Pertama itu angin tahun ya. Angin tahunan ini itu terjadi selama 30 tahun sekali. Nah, makanya ya, setiap 30 tahun sekali biasanya terjadi perubahan cuaca atau perubahan iklim yang lumayan signifikan. Makanya jadi di bulan yang saya sebutkan tadi ya, itu tidak akurat ya, karena efek dari angin tahunan ini. Nah, setiap tahunnya biasanya angin itu
memiliki sedikit perbedaan-perbedaan, bisa dilihat di gambar ini ya. Kemudian ada juga namanya angin musiman. Nah, di sini kita lihat itu agak angin muson barat dan angin muson timur. Ya. Kemudian ada yang lebih pendek lagi kecepatan anginnya ya. Ada yang secara tahunan, ada secara per jam, dan juga ada secara menit. Nah, di sini kita bisa ketahui karakter kecepatan anginnya itu dari skala yang lebih kecil lagi ya. Kemudian ada variasi beberapa lokasi dan kecepatan angin ya. Nah, di sini ada ilustrasi ya. Di sini gambar itu lokasi yang dua tempat yang berbeda ya, yang paling berdekatan itu biasanya memiliki karakteristik angin yang relatif sama ya. Nah, ini ya, di sini dari gambar ini ya. Di gambar ini ada angin yang dua tempat, ada di Glasgow International Air Force dan Glasgow Air Force Base. Nah, di sini anginnya itu sedikit ada sedikit perbedaan lah untuk kecepatan anginnya. Nah, di sini kita ada berdasarkan waktu, itu dalam satu hari itu anginnya itu ada perbedaan kecepatan angin, karena biasanya angin relatif tinggi pada siang hari ya, terutama pada tengah hari ya, karena efek penyinaran matahari. Kemudian biasanya jatuh itu pada malam hari, mulai jatuh karena penyinaran hari udah terhenti. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan lokasi-lokasi ini. Coba nah, biasanya di daerah sini itu dimanfaatkan untuk bisa dimanfaatkan untuk energi storage ya, atau penyimpanan energi ke baterai karena anginnya berlebih tadi ya. Oke ya. Oke ya. Kemudian ada wind direction atau arah angin. Nah, di sini ada namanya di sini kurva wind rose ya. Nah, untuk membuat wind rose ini menurut saya mudah ya, karena tinggal menyediakan data-datanya. Kita bisa menggunakan Excel untuk pembuatan wind rose ini, atau angin berdasarkan wilayah-wilayah yang ada mengarah ke barat, ke timur, atau ke selatan, ataupun ke utara ya. Nih. Kemudian di sini juga ada berdasarkan kecepatan anginnya. Itu bisa kita lihat angin itu mengarah kemana saja sih. Ada ke arah barat, misalnya, atau ke arah timur, atau ke selatan, ke arah selatan ya. Oke. Nah, di sini biasanya ini melewati proses-proses pengukuran ya. Nah, nama alatnya itu ada anemometer untuk mengukur kecepatan angin, dan wind direction untuk mengukur arah dari angin. Nah, di sini teman-teman di sini kalau misalnya ada anak informatika ataupun anak elektro, bisa mengembangkan alat-alat untuk mengukur kecepatan angin ini dan juga arah angin ya. Itu biasanya alatnya itu tidak terlalu mahal juga untuk dikembangkan ya. Itu menjadi bisa dikembangkan menjadi bahan-bahan penelitian. Oke, any question? Ya, terima kasih Bang Wahiron telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat ya bagi kita. Untuk ingin bertanya silahkan ya, nyalakan mic atau chat di kolom ini ya, di kolom chat ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pagi. Perkenalkan, nama saya Anwar. Saya dulu alumni S1 Teknik Elektro di STTPLN. Nah,
Saya mau nanya nih, tadi kan pembahasan terkait angin ya. Ya. Nah, dari presentasinya kan kayaknya terlalu meluas nih. Nah, saya mau nanya, sebetulnya kalau di daerah kita, di case di Indonesia, untuk kecepatan angin, itu sebenarnya efektif di daerah mana saja kah? Lalu itu yang pertama. Nah, terus kedua, dari efektivitas kekuatan angin yang bisa kita gunakan, tadi kan berbicara soal turbin tuh. Nah, turbin ini kan setahu saya dulu itu kita ada yang model vertikal dan horizontal. Secara mekanikal dan elektrikalnya lebih efektif manakah untuk sistem saving energinya jika kita menggunakan horizontal kah atau secara vertikal kah? Karena kan sistemnya kan saving and supply nih, nggak bisa langsung loading dia ya. Kalau untuk angin dan matahari lah renewable ini. Itu dulu sih. Oke ya. Oh, Pertama apa? iya langsung dijawab aja kali Bang ya. Oke, langsung jawab saja ya. Jadi mengenai lokasi di Indonesia ya. Nah, di sini sebenarnya materi ini sebenarnya sudah insya Allah saya jadwalkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi katanya apa ya? Materi ini apa ya? Sedikit meluas memang. Saya bikin itu ada rencana mau bikin silabus mengenai wind energi matahari, energi angin ini, supaya nanti kita tahu sumbernya dari mana, nanti karakteristik anginnya kita tahu, dan juga nanti ruang lingkupnya akan diarahkan menuju ke mengenai turbin angin ya. Itu jadi ada silabusnya nanti akan saya buat. Nanti ini juga seri seasonnya akan terus berlanjut ya. Tunggu saja jadwalnya. Oke. Pertanyaan pertama itu mengenai lokasi ya, lokasi yang di Indonesia. Jadi di Indonesia itu sudah saya sebutkan biasanya itu anginnya itu relatif lebih kecil di daerah-daerah yang berada di garis lintang tadi ya, garis lintang yang sekitar 60 derajat tadi. Oke, untuk lokasi-lokasi di Indonesia itu Indonesia kalau kita geser ke daerah barat seperti Sumatera dan juga daerah Sumatera dan sedikit ke Jawa yang sedikit ke arah barat, itu biasanya anginnya itu energi anginnya itu relatif lebih kecil dibandingkan daerah timur ya. Nah, di sini biasanya efeknya itu ya, kita tahu di daerah barat itu ya, itu banyak sekali pepohonan ataupun penghalang angin untuk bergerak ya. Nanti timbul namanya roughness dari angin. Nah, sehingga itu menimbulkan turbulensi dari angin. Maka di daerah barat itu biasanya anginnya itu relatif lebih kecil. Nah, kita geser ke arah timur, bisa di daerah Papua, daerah dan laut di sekitar Papua, di Sumba, ataupun sekarang dibangun itu di Janiponto dan Sulawesi ya. Sulawesi itu anginnya relatif lebih besar. Ya, kita tahu di daerah timur itu ya, pohon-pohon yang besar itu mungkin lebih banyak di daerah daerah barat ya. Nah, sehingga mengakibatkan salah satu faktornya itu adalah roughness atau tingkat kekasaran dari permukaan bumi. Nah, itu nanti saya jelaskan nanti di sharing season selanjutnya ya, apa pengaruh dari roughness ini. Nah, di sini karena roughness-nya kecil atau tingkat kekasarannya kecil atau penghalangnya juga sedikit, itu mengakibatkan angin itu relatif lebih besar. Itu salah satu faktornya, itu ada roughness. Nah, kedua itu ada yang namanya karena faktor lainnya itu seperti pemanasan matahari, perbedaan temperatur di permukaan bumi ya, terutama di Indonesia ya. Tuh. Nah, maka dari itu biasanya pembangkit sekarang itu biasanya diarahkan di Indonesia bagian timur. Apalagi nanti di sharing season selanjutnya itu sudah saya petakan bahwa nanti saya tunjukkan di mana sih energi angin yang
relatif lebih besar dan cocok dibangun oleh pembangkit listrik tenaga angin. Nah, di sini kita langsung saja kasih contohnya itu di daerah Janiponto dan juga Sidrap yang kita tahu sudah dibangun pembangkit listrik tenaga angin secara komersial atau yang large scale ya. Tuh. Ya, jadi di daerah timur. Kemudian itu wind turbine yang dipasang di onshore atau di pulau ya. Nah, sedangkan Indonesia wacananya akan mengembangkan pemasangan itu di daerah offshore atau daerah laut. Nah, di daerah laut juga itu ya saya sebut lagi, daerah laut itu biasanya karena faktor roughness-nya kecil, karena sedikit penghalang, cuma air permukaan laut doang yang menghalangi angin untuk bergerak. Nah, angin di laut itu biasanya lebih tinggi ya. Itu salah faktornya ya. Itu efek dari roughness. Nah, pengembangan kincir angin untuk dipasang di laut biasanya di daerah-daerah di sekitaran Janiponto dan Sidrap itu rencana mau dibangun ya. Karena sumber energinya relatif lebih besar di laut ya. Ya, perbedaan di laut dan juga di darat itu ya karena langsung juga ya, di laut biasanya lebih besar ya. Oke. Kedua itu mengenai tipe dari kincir angin ya. Jadi kincir angin itu terbagi menjadi dua, yaitu tipe vertikal itu berdasarkan sumbunya ya, arah sumbunya vertikal. Vertikal itu yang bentuknya gimana ya? Bentuknya coba saya ini saja. Iya, tergantung dari rotasinya disebutnya vertikal atau horizontal biasanya sih, Ya. Pak. Jadi Bentuknya kayak kalau gini bisa saya tahu. bentuknya kayak berputar kayak gini dia. Ya, arahnya vertikal kayak gini. Itu kincir angin vertikal. Nah, biasanya itu dimanfaatkan untuk angin yang anginnya besar ya, anginnya besar, yang relatif lebih besar, dan juga turbulensinya biasa lebih besar juga ya. Dan juga angin ya, kincir angin vertikal horizontal itu kayak gini. Nah, dia berputar kayak gini ya. Nah, anginnya mengarah sini. Juga. Nah, ini biasanya angin itu jenis angin itu relatif lebih kecil ya. Tapi kita kembali lagi, nanti saya jelaskan lagi di sharing season selanjutnya bahwa kita sebut aja di literatur biasa menyebutnya wind turbine drag machine dan juga lead machine. Nah, di sini ya, ini kincir angin vertikal ini itu disebut dengan kincir angin lead machine ya. Ini untuk outputan energi yang dihasilkan itu relatif lebih rendah ya daripada yang ini tipe horizontal. Output yang dihasilkan, karena secara teoretikalnya bahwa ini tipe angin vertikal itu relatif lebih rendah untuk efisiensi secara teoritiknya. Itu karena efek drag mesin dan lead mesin tadi ya. Nah, kemudian kincir angin horizontal itu biasanya memiliki efisiensi relatif lebih tinggi ya daripada kincir angin vertikal. Nah, di sini biasanya kincir angin vertikal itu efisiensinya itu mencapai, kalau seingat saya ya, nanti saya kasihkan itu di materi selanjutnya, itu sekitar di 35 derajat 35 kalau nggak salah ya. Itu sekitar 35% efisiensi secara teorikalnya. Sedangkan efisiensi secara yang punyanya horizontal itu mencapai itu 45%. Nah, sangat signifikan sekali ya, jauh sekali ya. Nah, maka dari itu biasanya nih ini pengembang energi terbarukan terutama di bidang kincir angin lebih melirik ke horizontal wind turbine ya, lebih melirik karena
menimbang efisiensinya lebih tinggi. Oke, mungkin cukup. Kalau misalnya Apakah terjawab Pak Yanwar? Nah, jadi lebih ke vertikal tadi ya. horizontal bang. Sorry, horizontal ya. Iya. Untuk horizontal itu yang sudah banyak diaplikasikan di pembangkit mega project. Oke, di mana tadi, di daerah mana? Di Saya lupa. daerah Janepoto dan Sidrap untuk vertikal jenis turbin Sikrap itu horizontal. di mana ya? Di daerah Sulawesi bang. Oh, di Sulawesi. Iya. Karena ini sharing aja sih, dulu di 2013 itu kan pernah dibuat oleh tim BPPT dan satu lagi itu dari Puslitbangnya Kementerian Kelautan. Itu mereka malah menggunakan kincir turbin angin dengan sistemnya ialah dia di hybrid untuk arus laut dan juga ombak. Mungkin bisa di browsing. Jadi dia penggunaannya tidak hanya berfokuskan kepada si anginnya saja, tetapi dia menggunakan juga sistem di arus lautnya. Itulah yang model offshore. Tapi selama ini sih masih prototipe saja, skala 1 megawatt. Nggak tahu deh saya masih ada apa enggak itu, atau udah hanyut jangan-jangan. Kan udah lama kan. Nah, lalu ini kan dia sistemnya saving and supply ya, nggak bisa langsung di short kan dia. Karena keluaran dia DC ya. Iya. Oke. Itu aja sih. Saya nge-refresh aja, sudah lama juga ini nggak terlibat lagi. Oke bang, makasih. Oke. Jadi sharing berikutnya itu membahas terkait apa ya? Saya mungkin masih berkecimpung dengan karakteristik angin ya, insya Allah. Ya, kita udah mengetahui apa sumbernya, kita pengen tahu sih karakter angin dan juga mengenai segmen dari angin ini. Nanti bisa kita ketahui di mana sih lokasi-lokasi yang cocok untuk pembangkit listrik tenaga angin. Oke. Insya Allah. Oke, mungkin yang lain saya itu dulu deh. Ya, terima kasih Bang Wan Yanwar atas pertanyaannya. Kepada peserta yang lain, apakah ada pertanyaan yang lain? Sepertinya tidak ada ya Bang ya. Kayaknya udah nggak ada ya. Iya. Oke, gimana Pak Moderator? Kita ini aja lanjut ke sesi foto bersama. Oke ya, saya tutup dulu ya materi saya ya. Iya. Oke ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sharing season ini. Saya berharap untuk kedepannya teman-teman di sini tetap mengikuti sharing season Gate dan Re-Energy ini ya, karena nanti kita akan bermuara pada mengenai analisa-analisa tertentu, analisa tentang energi angin ini, baik itu nanti energi anginnya dan juga nanti analisa mengenai turbin anginnya. Nanti kita bikin schedule-nya dan juga silabusnya biar teman-teman di sini walaupun teman-teman dari informatika, elektro, dari jurusan-jurusan lain bisa mengetahui mengenai angin ini, terutama pembangkit listrik tenaga angin. Biar nanti teman-teman terjun di dunia kerja pun teman-teman sudah tahu gambaran mengenai pemanfaatan energi angin ya. Kita nanti dijadwalkan secara khusus oleh GET PLN.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih merinci ataupun pertanyaan yang belum terpikirkan dan kemudian hari terpikirkan, boleh langsung kontak saya langsung di boleh dari FB, Instagram atau Twitter ya. Dan juga jangan lupa untuk pantau terus ya mengenai di channel saya di channel Re-Energy, dan juga nanti insya Allah rekaman ini akan saya upload di sana. Oke? Untuk review mengenai materi-materi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan kata, saya sebagai pemateri mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.